Timnas Indonesia dipastikan lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas lolos sebagai runner-up grup F putaran kedua. Di putaran ketiga, Timnas akan mengetahui lawan-lawannya usai pengundian yang akan digelar pada 27 Juni 2024 di Malaysia. Tentu lawan yang akan dihadapi skuad Garuda tidak mudah. Sebabnya Timnas mengawali langkah dari pot terbawah atau pot 6. Hal itu karena ranking FIFA Indonesia yang nomor 2 terendah dari 18 tim peserta round 3. Nah, jika melihat dari gambaran yang ada, Timnas Indonesia bisa jadi harus bersaing dengan tim yang sudah biasa langganan Piala Dunia. Seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, maupun Arab Saudi. Untuk bisa bersaing dan membuka peluang, Timnas Indonesia harus menambah pemain-pemain baru. Sebab bukan tidak bagus terhadap pemain saat ini, tapi memang di round 3 begitu berat negara-negara yang diisi pemainnya yang sudah berpengalaman. Oleh karena itu, Timnas Indonesia bisa menambah pemain baru melalui jalur pemain keturunan. Berikut ini beberapa pemain keturunan yang mungkin bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia di round 3. Yang pertama, Martin Paes. Penjaga gawang FC Dallas ini sebenarnya sudah menjadi warga negara Indonesia setelah disumpah pada 30 April 2024. Akan tetapi Martin Paes belum bisa tampil untuk Timnas Indonesia. Sebabnya Paes pernah memperkuat Timnas U21 Belanda pada usia 22 tahun. Sementara FIFA hanya memperbolehkan perpindahan federasi maksimal pada usia 21 tahun. Hal ini menjadi kendala utama yang dihadapi oleh PSSI. PSSI pun telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS untuk mendapatkan pengecualian atau peninjauan kembali terhadap regulasi FIFA yang menghambat proses ini. Jika berhasil mengatasi hambatan regulasi ini, kehadiran pria kelahiran Nijmegen 26 tahun itu tentu akan memberikan dorongan besar bagi Timnas Indonesia. Paes dikenal sebagai kiper yang mempunyai kemampuan refleks yang baik, pengambilan keputusan yang cepat, serta pengalaman bermain di liga kompetitif seperti MLS. Martin Paes sendiri seperti diberitakan tak memiliki darah Indonesia sedikitpun atau tanpa keturunan etnis tanah air. Tapi Paes bisa dinaturalisasi karena neneknya merupakan pendatang Eropa asli yang lahir dan sempat menetap di Indonesia. Kondisi dari nenek Paes biasa disebut dengan Bridgefair. Menurut informasi, sang nenek lahir di Kediri pada 20 Maret 1940 atau pada masa Hindia Belanda. Paes sendiri ingin bermain untuk Indonesia karena ini adalah penghormatan untuk neneknya yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Saya sangat dekat dengannya. Dia pernah memasak untuk saya, mengajari cara memasak, dan itu naturalisasi adalah perbincangan terakhir sebelum meninggal dunia, ungkapnya dalam wawancara di YouTube FC Dallas. Yang kedua adalah Kevin Dix. Pemain klub elit Liga Denmark FC Copenhagen ini bisa jadi tambahan alternatif baru untuk pertahanan Timnas Indonesia. Kevin Dix bisa tampil sebagai bek tengah atau bek kanan. Tentu dengan kehadirannya akan membuat materi lini pertahanan Timnas Indonesia semakin kuat dan gemerlap. Bayangkan saja, Timnas Indonesia sudah diisi oleh Rizky Ridho, Justin Hafner, Jodri Ahmad, dan Jai Ijes.
Kevin Dix yang berusia 27 tahun ini mengecap kompetisi Liga Champions di musim ini. Bukan sekedar pelengkap skuad, Kevin Dix adalah andalan Copenhagen di lini belakang. Ia juga punya pengalaman di Liga Elit Eropa. Ia pernah berkostum Vitesse dan Feyenoord di Eredivisie. Bahkan ia juga sempat merasakan atmosfer Liga Italia walaupun minim bermain. Lahir di Apeldoorn, Belanda, Kevin Dix punya darah keturunan dari ibunya yaitu Natasha Dix Baharbesi yang berasal dari Maluku, Indonesia. Yang ketiga adalah Jairo Ridderwolde. Nama Jairo Ridderwolde sering disebut akan jadi pemain berikutnya yang dinaturalisasi oleh PSSI. Ia memenuhi syarat membela timnas Indonesia karena baru tampil 3 kali bersama timnas Belanda senior. Jairo Ridderwolde belum lama lalu sudah menolak untuk memperkuat timnas Suriname. Tentu kabar itu bisa jadi kesempatan besar bagi PSSI untuk memujuknya membela timnas Indonesia. Menurut cerita mantan anggota Exco PSSI Hasani Abdul Ghani, ia mendapat telepon dari nenek pemain berusia 26 tahun itu. Siapa cucunya? Tanya Hasani. Dia sekarang bermain di Crystal Palace, jawab beliau. Jairo Ridderwolde, bukankah Jairo keturunan Suriname? Neneknya Jairo adalah adik saya. Kami berasal dari Manado, jawab beliau, kata Hasani. Jairo bisa bermain di berbagai posisi, mulai dari gelandang bertahan, bek tengah, hingga bek kiri. Ia mengawali karir perjalanan sepak bola di Akademi SF Overbos, kemudian pindah ke Akademi Haarlem pada tahun 2007. Setahun berselang, pemain kelahiran Haarlem ini diterima di Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2002. Ia menjadi bagian dari tim muda Ajax dari U17, U19 hingga U21 selama kurang lebih 6 tahun. Pada tahun 2014, Jairo promosi ke tim utama Ajax. Ia jadi bagian penting skuad asuhan Frank de Boer meski masih berusia belasan tahun. Jairo bertahan selama 3 tahun di Ajax. Kemudian pada tahun 2017, klub Premier League Crystal Palace merekrut Jairo dengan mahar 9 juta euro atau sekitar 153 miliar rupiah. Kala itu yang membawa Jairo adalah Frank de Boer yang turut menjadi pelatih Crystal Palace pada tahun yang sama. Meski sempat berganti-ganti juru taktik dari Patrick Vieira hingga Roy Hodgson, tapi Jairo tetap mendapat tempat di skuad utama. Yang keempat adalah Ole Romeni. Salah satu kelemahan timnas Indonesia adalah penyerang atau lini serang. Ole Romeni mungkin bisa menjadi salah satu solusi kebuntuan di lini depan. Nama striker FC Utrecht ini mulai mencuat setelah pelatih timnas Sintayong merasa Indonesia masih butuh penyerang yang lebih tajam, yang bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Ole Romeni dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Nenek
Romeni dari sisi keluarga ibu kabarnya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ole Romeni memulai karir sepak bolanya dengan menimba ilmu di TV All Lens pada tahun 2005 sampai 2011. Kemudian melanjutkan karir di klub mudanya dengan gabung di NEC Nijmegen pada tahun 2011 hingga 2018. Pada musim 2018 hingga 2019, Ole Romeni sukses masuk skuad senior NEC Nijmegen. Berselang 2 musim, ia sempat dipinjamkan ke klub Willem II selama semusim. Kemudian ia kembali ke NEC Nijmegen. Tak lama berselang, Ole Romeni pindah resmi ke FC Emmen. Dengan FC Emmen, ia hampir tidak pernah absen sebagai ujung tombak klub. Dia mengemas total 14 gol dari 51 penampilannya bersama FC Emmen. Kemampuannya ternyata dilirik oleh FC Utrecht. Ia resmi berseragam FC Utrecht pada Juli 2023 dengan nomor punggung 77. Walau belum jadi opsi utama dalam skuad Utrecht pada musim 2023-2024, Romeni telah tampil 15 kali dengan mengemas 1 gol. Panjang karirnya, Ole Romeni telah bermain sebanyak 177 kali dengan mengemas 39 gol dan 15 assist.